Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Timnas U17 Garuda Muda melenggang ke babak 8 besar Piala Asia U17 dengan status juara grup C. Usai menyapu bersih 3 pertandingan grup. Korea Utara yang merupakan runner-up grup D akan menjadi lawan Garuda Muda di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi malam ini. Berdasarkan data AFC, dari 3 kali bermain di grup C, Indonesia menang 3 kali dengan total 7 gol dan 1 kali kebobolan. Dari total 7 gol, 3 gol disumbang sang gelandang Evandra Florasta. Sementara sang runner-up grup D, Korea Utara, dari 3 kali bermain menang 1 kali dan 2 kali imbang. Dari 3 kali bermain total ada 6 gol diraih Korea Utara, di mana 4 gol disumbangkan oleh Hwang Song-pak dan Kang Rimri, masing-masing dengan 2 gol. Lantas strategi apa yang akan dilakukan Garuda Muda untuk membungkam Korea Utara malam ini? Selengkapnya kita ulas usai materi berikut ini. Lakukan sudah. Timnas U17 malam ini akan menghadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai babak 8 besar Piala Asia U17 cukup berat. Erick berharap timnas bisa meraih hasil yang terbaik di Piala Asia U17 kali ini. Namun ia tidak ingin memberi beban kepada para pemain dan pelatih. 8 besar udah pasti berat. Saya rasa kita sudah mencapai target untuk Piala Dunia. Tetapi sekarang tentu kita tidak berpuas diri, kita harus meningkatkan peringkat. Karena terakhir kita ranking 4 Asia untuk U17 itu tahun 1990. Ini yang mungkin saya tidak ingin memberikan beban. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan pemain. Sementara pelatih Timnas U17 Nova Arianto menilai Korea Utara U17 merupakan salah satu tim kuat. Coach Nova menyebut telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permainan Korea Utara. Kita persiapkan secara taktikal apa yang kita buat secara defense, bagaimana kita menyerang, itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini, dan semoga pemain bisa paham dan semoga besok kita bisa meraih hasil yang masuk. Pengamat sepak bola menyatakan timnas harus mewaspadai permainan Korea Utara. Permainan Korea Utara berbeda dari Korea Selatan. Korea Utara lebih mengandalkan fisik dan pola permainan disiplin dengan bola-bola langsung ke daerah pertahanan lawan. Jadi kalau Korea Selatan tuh sangat mengutamakan possession, bermain rapi. Korea Utara tuh lebih physical football ya, lebih mengandalkan kekuatan fisik, bermain disiplin, kerjasamanya cukup baik, banyak bola-bola direct ke depan. Jadi tidak terlalu banyak memainkan bola di lapangan tengah, kombinasi juga nggak terlalu banyak. Tapi permainan mereka disiplin dan rapi, itu yang membuat mereka sulit dihadapi. Jika berhasil mengatasi perlawanan Korea Utara, timnas akan melaju ke babak semifinal. Di babak semifinal, timnas U17 telah ditunggu tim Uzbekistan yang di babak 8 besar berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-1. Tim Liputan, Kompas TV. Aliyev menghujam gawang dari Muhammad. Bagaimana peluang timnas U17 melawan Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia? Kita ulas bersama dengan mantan pemain timnas Zainal Arif dan pengamat sepak bola Firzi Idris. Selamat malam. Halo, malam Mas Friska. Firzi, hai, kabar baik juga. Bung Zainal, Coach sudah terhubung? Halo. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam, Friska. Wah, sudah siap kayaknya nobar ya. Iya Kita semua ya. Nah, tapi kalau kita lihat dulu deh permainan Korea Utara kayak gimana kalau dari Mas Firzi. Apa yang harus kita waspadai dari Korea Utara? Iya, serangan-serangannya tadi udah dibilang ya, mereka di fase grup memang mencetak sedikit lebih banyak gol dari kita ya. Mereka mencetak 6 gol, tapi kita lihat karakter serangan mereka, benar tadi kata Mas Kus ya, lebih mengandalkan fisik. Direct ball-nya ini juga harus hati-hati. Kita ketika menang lawan Korea Selatan memang kita bisa mempertahankan defensive shape yang bagus ya. Itu juga terlihat walaupun memang beberapa kali pertahanan kita bisa ditembus. Walaupun memang kita bisa membatasi mereka ke peluang
peluang-peluang yang kurang lebih low quality lah. Dan itu juga terlihat lagi di laga lawan Afghanistan ya, di mana kita menerima 23 tembakan tapi 14 diantaranya itu dari luar kotak penalti. Jadi itu yang harus kita lakukan, membatasi mereka ke peluang-peluang low quality chances agar melindungi kiper Dava yang menurut saya sejauh ini di turnamen tampil sangat tenang. Dia memberikan ketenangan kepada rekan-rekan setimnya dan juga dengan barisan belakang yang menurut saya jadi pilar dari tim ini, Mbak. Nah, kalau Bung Zainal lihatnya seperti apa? Timnas U17 dari 3 laga yang dimenangkan sebelumnya, apakah akan berbeda saat bertemu dengan Korea Utara yang secara kualitas dan juga pengalaman di atas kita? Ya, saya melihat timnas Korea Utara memang berbeda dengan timnas Korea Selatan ya. Mereka itu tim yang betul-betul mengandalkan fighting spirit yang sangat kuat. Terlihat walaupun kita secara hasil di 3 pertandingan kita meraih hasil yang sangat sempurna. Berbeda dengan tim Mengkorut itu sendiri ya. Mereka juga kebobolan agak sedikit banyak. Tetapi ya kita sekarang berbicaranya jangan melihat apa yang sudah terjadi di babak penyisihan. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa ini sudah masuk di fase 8 besar. Jadi kalaupun misalkan di pertandingan kali ini kita timnas usia 17 mendapatkan hasil yang maksudnya di luar ekspektasi kita. Tetapi patut kita apresiasi dan tim ini memang mesti harus berjalan kontinu ke depannya karena cikal bakal pemain yang akan menjadi tulang punggung di masa yang akan datang. Iya, sungguh berat ya kalau kita bicara soal ekspektasi karena kan sebelumnya kita sudah menang 3 kali berturut-turut, tapi lawan yang dihadapi juga nggak main-main. Nah, menjaga mental pemain itu gimana? Ya pasti Coach Nova bisa memastikan ya bahwa mereka menikmati setiap kemenangan, tapi setelah setiap pertandingan itu adalah hari yang baru, it's a new day. Dan saya yakin Coach Nova dari bagaimana dia berkomunikasi sejauh ini pasti bisa memantapkan itu kepada anak asuhnya. Karena kita tahu fighting spirit anak-anak ini tanpa kenal lelah ya. Kita ingat mungkin dari tahun-tahun dulu bagaimana timnas Indonesia yang mungkin belum bisa kalau pertandingan udah memasuki fase sepertiga akhir misalnya. Kita beberapa kali pernah kebobolan pada fase krusial. Tapi kali ini 5 dari 7 gol anak-anak asuh Novarianto itu datang di atas menit 85 ya. Termasuk kalau nggak salah 3 datang di injury time babak kedua. Ini membuktikan Coach Nova bisa melakukan pergantian pemain yang efektif. Tapi juga pemain-pemain yang turun dari bench, mereka unjuk gigi, mereka menjadi game changer. Kita lihat Zahabi, kita lihat Fadli golnya luar biasa sekali. Tapi juga pemain-pemain lain, para penyeimbang di lapangan tengah itu bisa menjadi pemain-pemain yang kalau ada deadlock mereka bisa mencari cara untuk memecah deadlock itu dan mengubah pertandingan yang mungkin beberapa tahun lalu kita hanya bisa seri tapi bisa memberikan 3 poin penuh ya. Kalau kita lihat progresnya termasuk juga kreativitas di lapangan. Saya kalau Bung Zainal melihatnya dari permainan lawan Korea Selatan sampai ke kemarin terakhir kita bermain Afghanistan waktu itu ya, ada perkembangan. Meskipun kalau Afghanistan kan kita menurunkan pemain pelapis, tapi progres dari pertandingan ke pertandingan gimana, Bung Zainal? Iya, sependapat mungkin dengan Mas Firzi ya. Tadi apa yang dikatakan bahwa tim nasional kita mempunyai skuad kedalaman yang sangat baik. Bagaimana ketika 2 pertandingan, ketika melawan Korea Selatan dan terakhir melawan Afghanistan, para pemain semua mendapatkan kesempatan. Artinya skuad kedalaman yang dimiliki Coach Nova ini cukup mumpuni. Jadi siapapun di pertandingan kali ini, siapapun yang mendapatkan kesempatan di pertandingan kali ini harus bisa memaksimalkan itu. Dan saya yakin dengan karakteristik Coach Nova yang begitu tegas, tetapi bersahabat dengan bisa dikatakan dia bisa menjadi kakak, bisa menjadi bapak. Dan di sini ada sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi. Bahwa terlihat para pemain mereka begitu bisa mengikuti instruksi apa yang diharapkan Coach Nova. Dan satu sama lain si pemain tersebut bisa mengembangkan apa yang menjadi game plan yang diharapkan oleh Coach Nova. Ada banyak yang harus diwaspadai, tapi kita juga punya modal yang bagus ya kalau kita lihat dari 3 pertandingan terakhir, Bung Firzi. Selain kita mewaspadai timnya Korea Utara secara tim, tapi untuk person to person, orang ke orang, head to head, pemain ke pemain, siapa yang bisa juga harus diawasi lebih betul? Ya, ada beberapa ya. Pertama adalah kapten mereka ya, Kim Yoo-jin ya, kaptennya. Dan karena dia juga diwawancara oleh situs AFC sebelum pertandingan, dia mengutarakan ambisinya nih.
kami datang untuk menjadi juara. Dia udah mengklaim seperti itu, Friska. Bukan menang lawan siapa, tapi juara ya. Langsung juara. Jadi target dia memang membawa Korea Utara yang menjadi juara turnamen pada 2010 dan 2014 ya. Ingin kembali ke papan atas. Dan kita juga harus lihat timnas Korea Utara ini dari 5 edisi Piala Asia U17 terakhir. Mereka yaitu tadi 2 kali juara, 2010 dan 2014, dan juga sekali semifinalis. Jadi ini adalah tim yang walaupun rentang dari beberapa waktu, tapi bisa tetap mempertahankan konsistensi permainan itu dengan talent pool yang baru yang tetap ada di antara para pemain mereka. Sistem perkembangan grassroots mereka bisa dipertahankan walaupun memang ini kali pertama mereka balik ke turnamen Piala Asia U17 sejak 2018 ya. Tapi ini adalah bukti bahwa mereka berada dalam trayek bagus dalam sisi youth development. Dan kita harus ingat juga di timnas senior mereka sekarang ranking 118 dunia. Yang menarik memang kalau secara kita lihat ranking timnas senior di AFC mereka itu sebelahan sama kita ya. Jadi mereka 118, kita di 123. Tapi di AFC itu kita atas bawah gitu. Jadi memang kita menghadapi tim yang at least secara ranking FIFA tim seniornya adalah sepantaran dari kita. Dan kita harus melihat laga ini kita ada 50-50 menghadapi pertandingan ini. Tapi kalau lihat mental pemain kita dibandingin kemarin misalnya Korea Selatan yang cukup susah kita berkembang kan untuk dibandingkan bertahan, apa kita nggak perlu ragu-ragu amat gitu sama kemampuan anak asuhnya Coach Nova? Tapi benar, tapi memang banyak juga yang mengatakan ya bahwa pemain ini harus menyesuaikan diri juga dengan beban ekspektasi kan seperti itu. Oke, mereka ditargetkan ke Piala Dunia dan lolos, dan itu terjadi dengan kemenangan yang luar biasa ya. 2 kemenangan pertama mereka luar biasa ditambah kemenangan lawan Afghanistan. Kita lihat para pemain ini harus menjalani tetap game plan seperti apa yang udah berhasil sekarang ya. Jadi compact defense, mungkin melancarkan counter attack. Kecuali kalau memang secara analisis kan Coach Nova dan tim pelatihannya melakukan video analisis setiap kali. Itu sesuatu yang lumrah dilakukan dan mereka melihat mungkin kelemahan dari Korea Utara. Mungkin sebaliknya apabila bisa dipres dari depan. Tapi kan itu riskan ya, kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Karena ini adalah prerogatif tim kepelatihan, apa strategi yang mereka pilih. Tapi kalau lihat dari situasi fase grup itu yang efektif bagi kita. Tapi tadi juga Mas Nova juga bilang bagaimana, Mas Zainal udah bilang bagaimana mungkin apa yang terjadi di fase grup itu sudah lewat. Dan ini kita harus menata pertandingan ke depannya. Kalau bicara soal berbenah dalam waktu singkat ini Bung Zainal, apa sih di lini mana yang harus diimprove lagi, apalagi lawan Korea Utara? Iya, kemungkinan ya. Kalau menurut saya sih faktor kesabaran, maksudnya positioning yang memang harus disiplin, karena mereka juga pasti disiplin kan. Dan kita jangan terpancing untuk segera melakukan strategi untuk langsung menekan di menit-menit awal. Kalau memang peluang itu terlihat di menit-menit awal bahwa mereka juga hanya menunggu, mereka melakukan strategi defend to counter, ya kita juga sebisa mungkin jangan terpancing ke arah situ. Karena ya itu tadi, dengan fighting spirit yang mereka miliki, dengan prestasi yang mereka dapatkan di Piala Asia sebelumnya, ini tim walaupun berada di posisi runner up, ini tim bukan tim yang hanya numpang lewat ya. Tim yang sebetulnya punya reputasi yang sangat baik. Jadi menurut saya sih Coach Nova, saya sudah yakin dan saya tahu karakter dia bahwa dia sudah mempersiapkan ini sedetail mungkin. Jadi dari setiap lini, baik dari belakang, tengah ataupun depan, mereka sudah yakin bahwa kali ini mereka harus membuat kejutan kembali. Nah, singkat saja Bu Firzi. Oke, kalau dari sisi Bu Firzi singkat saja, apa yang harus digas malam ini dari mereka? Iya, digas. Pertama sih mungkin gak gas tapi lebih sabar dulu ya Friska ya, melihat jalannya pertandingan. Benar. Jangan terlalu exuberant, tetaplah bermental kita sebagai kita underdog. Ingat kita datang ke turnamen sebagai salah satu tim dari pot 4 loh. Sebagai pot 4, tapi kalau kita bandingin nih misalnya dengan tadi kan dibilang ya sama Pak Erik juga kita ingin seperti turnamen 1990 mencapai semifinal.
yang harus diingat emang turnamen 1990 itu karena hanya 8 tim yang ikutan. Jadi memang kita lolos dari fase grup itu udah semifinal. Jadi ketika itu bahkan hasilnya adalah 2 kali seri di grup dan di fase knockout kita kalah ya. Kalah di lawan Uni Emirat Arab di semifinal, kemudian kalah 0-5 dari China di fase perebutan tempat ketiga. Jadi dalam artian itu kita tim ini udah melebihi nih tim yang 1990, tapi perjuangan mereka tetap luar biasa dan di sini kita ingin melihat bahwa mereka tetap datang dengan mentalitas yang benar, jangan terlalu gegabah juga keluar menyerang, harus hati-hati, ingat masih level usia umur, kita harus mendukung mereka apapun hasilnya. Oke, kita harus dukung apapun hasilnya, tapi doa tentu yang terbaik untuk timnas U17. Thank you Bung Firzi, thank you juga Bung Zainal, selamat malam.